Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan. Kembali lagi hari ini, Jumat 19 Juni 2020. Kita ada di dalam ibadah doa dan renungan pembelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya masih melalui online, karena memang situasi masih belum memungkinkan untuk kegiatan di tengah minggu. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu dapat mengikutinya, sama-sama kita bisa belajar kembali, dan Bapak Ibu bisa masuk di dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi sore hari ini dalam ibadah doa kami, perenungan dan pembelajaran kebenaran firman-Mu. Engkau izinkan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada dapat mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Dan Tuhan kiranya akan memberkati untuk kami lebih mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup ini, dalam iman kami kepadamu, dalam perjalanan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau berfirman, Engkau berbicara, jauhkan dari gangguan, kuasa kegelapan roh jahat Tuhan singkirkan jauh-jauh. Di dalam nama Yesus Engkau ada bersama dengan kami sampai dengan selesainya. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih Tuhan. Renungan pembelajaran firman Allah pada sore hari ini saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barak itu, maka sembuhlah ia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, haleluya. Dalam kisah ini diceritakan tentang seorang raja yang bernama Hizkia, Raja Hizkia, yang sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya,
yaitu bagaimana Raja Hizkia menderita penyakit yang sudah sangat parah, penyakit yang sudah sangat kronis, ya, penyakit yang sudah sangat kritis, yang tidak dapat diobati, tidak dapat disembuhkan. Bahkan kita membaca tadi oleh Nabi Yesaya disampaikan adanya vonis mati dari Tuhan. Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang memberikan vonis mati kepada Hizkia. Itu tadi kita lihat dalam ayatnya yang pertama. Padahal Bapak Ibu Saudara jemaat, Raja Hizkia adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, dan sungguh-sungguh raja yang selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada waktu dia diangkat menjadi raja di dalam Fatsal yang ke-18, Fatsal 18 ayat 1-8 dalam dua raja-raja ini, ya, begitu dia diangkat menjadi raja, dikatakan bagaimana Hizkia dengan setia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia setia dalam pengiringannya, dalam ibadahnya kepada Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan ini pada saat dia sakit, vonis mati dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita melihat apa tindakan Hizkia yang sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, sebagai seorang yang setia dan sungguh-sungguh, seorang yang taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang sangat setia. Apa tindakan Raja Hizkia dalam menghadapi penyakit yang sudah divonis mati ini? Ya, saudara-saudara, apalagi vonisnya dari Tuhan. Ya, saudara, mungkin orang akan berkata, loh katanya ikut Tuhan, diberkati, senang, ya, tidak ada masalah, selalu sehat, diberikan kekuatan, kesehatan. Lah kok ini Tuhan kasih vonis mati? Saudara, hari Minggu kemarin sama-sama kita telah mendengar, ya, memang Tuhan sedang izinkan ada masalah persoalan kita hadapi sebagai satu cobaan yang menguji iman kita. Nah, bagaimana ketekunan kita? Nah, di sini juga Hizkia sedang diuji dengan penyakit yang dia derita, apalagi vonisnya dari Tuhan mati. Saudara-saudara, nah kita melihat tindakan Hizkia sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, apa yang dia buat? Apakah dia lalu meninggalkan Tuhan? Apakah dia lalu tidak setia lagi? Apakah dia lalu tidak melakukan segala apa yang benar, segala apa yang Tuhan mau, segala firman Tuhan? Apakah lalu dia berhenti? Saudara perhatikan, di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara jemaat Tuhan, ada pembelajaran dan contoh yang baik untuk kita perhatikan. Saya ulangi, ada pembelajaran dan contoh yang baik untuk kita perhatikan dari tindakan Hizkia. Terutama saudara lihat dalam ayat 2 dan ayat 3. Ya, ada pembelajaran dan contoh yang baik dari tindakan Hizkia. Ya, untuk kita perhatikan, menjadi teladan, ya, menjadi satu hikmah buat kita. Terlebih di hari-hari yang kita sedang hadapi, kita sedang alami begitu banyak masalah persoalan, bahkan mungkin penyakit sekalipun. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ada 3 hal penting, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, 3 hal penting secara tersirat. Ya, secara tersirat dalam ayat ini kita melihat sebagai sikap hati yang dimiliki oleh Hizkia menghadapi penyakit yang sudah divonis mati. Tapi Hizkia memiliki sikap hati sebagai seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, dia tidak lari kemana-mana, dia tidak putus asa, dia tidak menjadi kecewa, tetapi dikatakan tadi dia datang berdoa, dia menangis, dia memohon kepada Tuhan. Sekali lagi perhatikan 3 hal penting yang tersirat sebagai sikap hati. 3
tindakan dari sikap hati Raja Hizkia sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita melihat bahwa Hizkia tidak merasa atau tidak menjadi kecewa. Ya, pada saat mendengar vonis mati, Hizkia tidak menjadi kecewa dengan berita itu. Justru kita melihat Hizkia telah menunjukkan sikap untuk tidak berputus asa. Ya, tidak berputus asa menghadapi masalah serumit ini. Ya. Tidak. Bahkan saudara-saudara, kita melihat Hizkia begitu yakin dan percaya akan janji pertolongan Tuhan. Hizkia begitu percaya, yakin akan janji pertolongan Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya, sudah begitu berat, kronis dapat dikatakan, tapi Hizkia begitu yakin akan janji dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, pembelajaran hal yang pertama ini saya hubungkan di dalam surat atau Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, melalui pembelajaran bagaimana Hizkia tidak menjadi kecewa. Saudara-saudara, kita melihat apa yang Tuhan mau juga dari kita menghadapi seperti Hizkia ini. Yohanes 16 ayat 1 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan jangan menolak aku." Supaya kamu jangan kecewa. Puji Tuhan. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23. Ya, di sana juga ada satu pesan dari Yesus, dia buat kita. Ya, kalaupun kita harus menghadapi seperti Raja Hizkia ini, dalam Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23, ya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Hizkia tidak kecewa, tapi dia tetap yakin, tetap sungguh-sungguh. Dia tetap andalkan Tuhan. Dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Yang kedua, sikap yang kedua dari Raja Hizkia adalah Hizkia hanya lari dan datang kepada Tuhan. Sikap dari Hizkia untuk tidak pergi kemana-mana, untuk tidak datang kepada yang lainnya selain kepada Tuhan. Sudah begitu berat, dia tidak kemana-mana. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap berdoa, mohon kepada Tuhan. Hizkia fokus dan terarah kepada Tuhan. Ya, tidak ragu, tidak bimbang, fokus terarah. Hizkia hanya mencari jawaban dari Tuhan lewat doanya. Lewat doanya dia cari jawaban. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, sebab dia sih yakin. Dia yakin betul janji pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23 di dalam terjemahan lama. Di dalam terjemahan lama ayat ini berkata, bagian A, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Hizkia tahu apa yang harus dia lakukan hanya kepada Tuhan. Dan dia pulangkan kesusahannya. Dia ceritakan, dia bawa kepada Tuhan. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Bagian terakhir, bagian B. Yohanes 6 ayat 37 juga dalam terjemahan lama. Dikatakan bahwa orang yang datang kepadaku, huruf besar, orang yang datang kepadaku, sekali-kali tidak aku menolak dia. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak oleh Tuhan. Hizkia telah datang kepada Tuhan, ya, dan Tuhan mendengar akan doanya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat Hizkia hidup dalam ketaatan dan ketulusan hati. Inilah sikap yang ketiga. Menghadapi masalah persoalan rumit, penyakit yang seberat, serumit, vonis mati. Saudara-saudara, yang pertama, dia tidak kecewa.
Yang kedua, dia hanya datang dan lari hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sikapnya dalam ketaatan dan ketulusan hati. Saudara-saudara, Hizkia menunjukkan sikap hati yang benar secara luar dan dalam. Sikap hati yang benar secara luar dan dalam. Dengan kata lain, saudara-saudara, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan. Ya, dalam ketaatannya kepada Tuhan, ya, luar dalam, benar-benar tidak ada kebohongan, sikap yang jujur dan hati yang tulus untuk menjadi pelaku firman yang benar. Sikap hati yang jujur dan hati yang tulus untuk menjadi pelaku firman yang benar. Dalam suratan Titus pasal 2 ayat 7 bagian B dan ayat 10 bagian A. Ya, saudara-saudara, suratan Titus pasal 2 ayat 7 bagian B dan ayat 10 bagian A. Di sana dikatakan supaya engkau jujur, jangan curang, selalu tulus dan setia. Itu inti daripada Titus 2 ayat 7b dan 10a. Jujur, jangan curang, selalu tulus dan setia. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 73 ayatnya yang pertama, saudara-saudara, apa yang akan dialami, apa yang akan diterima? Mazmur 73 ayat yang 1. Ayat pertama, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Saudara, Raja Hizkia telah melihat jauh ke depan, ya, akan janji pertolongan Tuhan. Haleluya. Dia tidak menjadi kecewa sebab dia tahu justru orang yang tidak kecewa adalah orang yang berbahagia sekalipun menghadapi masalah persoalan. Saudara, dia tahu kemana dia harus bawa masalah persoalannya, kemana dia harus serahkan. Dia bawa kepada Tuhan, dia pulangkan kepada Tuhan. Dan dia tahu, saudara, kalau dibawa pulang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menerima. Tuhan tidak akan menolak. Dan yang ketiga, Hizkia tahu dalam ketaatan dan ketulusan hatinya kepada Tuhan secara benar, tidak ada kebohongan. Ya, saudara-saudara, jujur, tidak curang, tulus dengan setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan akan baik bagi mereka yang tulus hatinya. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa hasil yang diterima oleh Raja Hizkia? Setelah Hizkia menunjukkan 3 sikap yang ditunjukkan dan dijalankan. Bukan hanya ditunjukkan, tapi dia lakukan, dia jalankan. 3 sikap itu menghadapi penyakit kronis yang sudah divonis mati. Penyakit kronis dengan vonis mati itu. Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 6. Dari 2 Raja-Raja pasal 20. Ayat 4 sampai 6. Saudara, Yesaya belum lagi keluar dari rumah. Masih di halaman rumah. Firman Tuhan datang, dikatakan. Setelah Tuhan melihat Hizkia, dia berdoa. Dia menangis. Dia memohon dengan ketulusan hatinya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Yesaya balik dan menyampaikan firman Tuhan. Dia bahwa Hizkia tidak jadi mati. Hizkia sampaikan bahwa Tuhan berfirman dia akan sembuh. Bahkan dikatakan Hizkia ditambah umurnya menjadi 15 tahun lagi. Puji Tuhan. Inilah yang dialami Hizkia setelah 3 sikap tadi dia tunjukkan di dalam hidup berimannya kepada Tuhan. Sembuh total. Dan Tuhan tambah umurnya 15 tahun lagi. Puji Tuhan. Saudara, pembelajaran secara rohani. Apa yang kita dapatkan? Ya, dari keseluruhan sikap Raja Hizkia ini. Pembelajaran secara rohani dari sikap secara keseluruhan Raja Hizkia. Ya, saudara-saudara, bahwa masalah yang paling utama adalah bukan terletak pada besarnya atau sulitnya persoalan yang dihadapi dan dialami. Saya ulangi, pembelajaran yang perlu saudara-saudara kita ketahui secara rohani bahwa masalah yang paling utama adalah bukan terletak
pada beratnya masalah persoalan, bukan terletak pada sulitnya masalah persoalan yang dihadapi dan dialami, tetapi bagaimana sikap kita. Sikap kita sebagai orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapinya. Hizkia telah menunjukkan sikap ini tidak kecewa, datang dan lari hanya kepada Tuhan, menunjukkan ketaatan dan ketulusannya di dalam pengiringnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sudahkah kita mengambil sikap seperti Hizkia? Ya, mungkin kita belum seperti Hizkia. Ya, masalah yang rumit, persoalan yang berat sampai harus menerima vonis mati. Mungkin belum seperti itu. Tapi bagaimanapun masalah persoalan kita, saudara-saudara, mari biar kita ambil satu sikap hati seperti Raja Hizkia. Ya, sekalipun Tuhan yang memvonis, dia tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya tutup dengan 2 ayat. Sebab itu di dalam kitab Amsal, passalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dan ayat yang keenam berkata, Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap hati. Itulah ketulusan dan ketaatan kita. Ya, itulah kita tidak menjadi kecewa. Itulah kita hanya datang kepada Tuhan. Akui dia. Puji Tuhan. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Dalam Yeremia passalnya yang ke-31. Kitab Nabi Yeremia 31 ayatnya yang ke-25. Puji Tuhan. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan orang yang merana akan ku buat puas. Tuhan membuat segar. Ya, Tuhan akan memuaskan mereka yang merana dengan masalah dan persoalan. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan perenungan dan pembelajaran melalui Raja Hizkia ini. Mari Bapak Ibu sekalian, tidak usah ada rasa kecewa. Datang hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain. Datang kepada Tuhan. Mari tunjukkan ketaatan, ketulusan hati kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam pujian kita, penyembahan kita. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan yang baik sudah memberkati kami dengan perenungan pembelajaran firman-Mu, dan Engkau meteraikan dalam setiap kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah mendengarkannya, mereka sudah mendengarkannya, Tuhan akan meteraikan itu, dan mari Tuhan tolong kami. Begitu banyak masalah persoalan yang harus kami hadapi, tapi ajar kami memiliki sikap hati seperti Hizkia untuk tidak menjadi kecewa dengan masalah dan persoalan. Untuk kami selalu datang hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan kami mempunyai sikap yang taat, yang tulus di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Haleluya. Dalam ibadah, doa, pujian kami. Haleluya, haleluya. Dan kami akan melihat janji Tuhan genap dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu. Haleluya. Dan kami alami berkat-berkat Allah yang begitu melimpah. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian anak dalam studi sekolah. Engkau berkati. Dan terus dalam doa hamba-Mu kepada jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan, dari apa yang selalu mereka buat dan beri bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dari semua korban-korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur. Berkati semua janji firman-Mu, akan perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa kembalikan. Firman-Mu akan terus mengajar, mengingatkannya, dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga, Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya bagi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan pekerjaan Tuhan. Meteraikan
perenungan pembelajaran kami pada sore hari ini dengan segala penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai kami semua, seluruh jemaat Tuhan, seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan.